Salam sejahtera, Bapak Tuton dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Asberius Sasugian, NIM 0500446688, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Pekanbaru. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kedua saya, yaitu dalam tugas algoritma dan pemrograman, membuat program gaji dan lembur karyawan dalam bentuk program Java. Dan kali ini saya sudah menginstal program Java, yaitu program Java yang saya install itu bernama Apache NetBeans IDE 23. Dan untuk memulai program Java ini biasanya kita buat di new project. Kebetulan ini projectnya sudah saya kerjakan tadi, dan sekarang saya tinggal mempresentasikan karena waktunya sangat panjang. Untuk memulai setiap mulai project, kita akan masuk ke new project terlebih dahulu, baru masuk ke import paket yang saya buat di sini, karena udah ada tadi nama paketnya tugas paket 2 gaji. Jadi saya sudah buat ini namanya tugas 2 gaji karyawan. Dan di sini setelah import paketnya, kita harus import Java util scanner. Ini ada di paket Java, dan setelah itu kita buat public class-nya dulu, karena ada di sini udah tugas 2 public class-nya itu tugas 2 gaji. Jadi setelah itu kita isi public static void main, ini udah otomatis dari Java-nya, dan kita input scanner. Ini scanner ini untuk membaca apa yang kita masukkan program di sebelumnya. Dan sekarang kita masukkan input golongan dulu. Input golongan dalam data yang disebutkan tadi di materi yang disediakan, yaitu karyawan itu ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Nah, di sini kita inputkan input golongan. Yang pertama kita masukkan dulu system.out.print, masukkan golongan A, strip B, strip C, titik 2. Ini nggak boleh lupa yang titik komanya ini. Dan selanjutnya untuk golongan kita buat karakter. Golongan ini karakter, ini karena A, B, C itu karakter. Jadi karakter golongan scanner dot next. Ini diinput dari program Java, top upper case ini. Jadi setiap huruf di awal tuh huruf besar, dan karakternya buat 0. Jadi kalau lebih dari satu karakter, yang diambil tuh hanya karakter 0 saja. Misal di inputnya nanti AB, maka yang terbaca hanya A. Nah, di sini saya masukkan gaji golongan A, gaji pokoknya 5 juta, dan golongan B gaji pokoknya 6.500.000, dan golongan C 9.500.000.
Jadi untuk kita cek ininya hasilnya, ketik system.out.println dalam kurung golongan yang Anda input tidak valid. Jadi kalau kita masukkan golongan A, maka dia akan gajinya langsung terbaca nanti 5 juta. Dan kita masukkan ke golongan B, gajinya akan masuk ke 6.500.000, dan golongan C akan masuk 9.500.000. Tetapi kalau dimasukkan tidak sesuai dengan yang ada di golongan yang kita daftarkan tadi, maka dia akan terbaca tidak valid dan kembali ke semula dan tidak akan dilanjutkan. Dan kita print ini sudah masuk, kita coba print system.out.println di golongan Anda plus golongan adalah gaji pokok, dan gaji pokok berupa integer. Gaji pokok kita coba run, dan hasilnya kita masukkan golongannya, golongan A, kita masukkan golongan B, coba ya. Nah, ini dia gaji, kita masukkan golongan B, gaji pokok 6.500.000. Ini udah masuk. Dan selanjutnya kita masukkan ke input lemburnya. Sebelum kita masukkan input lembur, kita masukkan dulu di sini buat garis batas antara golongan dan input lembur nanti. Jadi di sini diketik system.out.println buka kurung tutup kurung, baru masuk ke tanda petik buat batasnya sama dengan panjang atau titik, terserah, boleh. Udah kita buat itu, nanti akan ada pembatasnya. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke jam lembur. Kita input dulu secara sistem jam lemburnya. Kita buat logika if-nya nanti di sini. Untuk memulai, selalu itu system.out.println, masukkan jam lembur. Ini nanti akan muncul di bawah. Nah, kita masukkan programnya, program if dan else-nya ini. Integer jam lembur sama dengan scanner .next, integer buka kurung tutup kurung, jangan lupa titik koma. Dan untuk gaji lemburnya kita masukkan double gaji lembur sama dengan 0, dan tidak lupa tanda titik komanya. Di sini sesuai data yang kita masukkan, jika jam lemburnya itu sama dengan 1, ini logikanya. If buka kurung tutup kurung, jam lembur sama dengannya 2 ini, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30, dikasih titik 2. Dan untuk berikutnya else if jam lembur, jika tidak, jam lembur sama dengan 2. Berarti jika tidak 1, jam lemburnya 2 jam, gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Ini sebenarnya
sebelumnya dibuat tuh persen, tapi di program Java ini langsung kita jadikan desimal. Nah, jika tidak 2 jam, else if jam lembur sama dengan 3 jam, sama dengan ini selalu 2, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Dan selanjutnya, dan else if buka kurung tutup kurung jam lembur sama dengan 4 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Dan masuk ke yang berikutnya, else if jam lembur lebih atau sama dengan 5 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Dan jika tidak, jika tidak masuk ke salah satu dari antara 5 kriteria ini, maka kita buat jam lemburnya tidak valid. Nah, misalnya dibuat nanti 0, jadinya itu akan valid. Kita buat system.out.println buka kurung tutup kurung jam lembur tidak valid. Jika dimasukkan 0, maka dia kembali ke semula, return. Nah, setelah kita masukkan semuanya, maka untuk perhitungan total gaji adalah gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, kita print out. Untuk setiap print, untuk memunculkannya selalu system.println buka kurung tutup kurung. Jika Anda lembur, maka jam lembur dan gaji lembur ditambah menjadi total gaji. Nah, ini untuk jam lembur. Dan untuk total penghasilan, yaitu system.printout system.out.println total penghasilan adalah total gaji. Nah, kita buat ini, kita run. Hasilnya masukkan jumlah jam lembur Anda, kita masukkan 2 jam. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Masukkan golongan, udah. Golongan B, gaji 6.500.000, masukkan jumlah jam lembur, itu 2 jam. Nah, dan total penghasilan itu 8.580.000. Di sini sukses. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, karena memang programnya susah membuatnya, jadi saya tadi buat duluan sehingga mempersingkat waktunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.